Sejak dilakukannya ada aturan baru di tahun 2022, di mana aturan tersebut akan berlaku di tahun 2023 paling lambat. Jadi penurunan terhadap unit link itu terjadi di mana-mana, ya termasuk di BNI Life. Karena dengan adanya tersebut, ya aturan tersebut memang ada satu memberikan juga bahwa itu adalah untuk pengamanan kepada masyarakat dan tentunya kehati-hatian kepada perusahaan asuransi dalam menjual. Jadi dua-duanya ini ada sisi positifnya. Perusahaan asuransi juga harus lebih hati-hati. Kita harus melakukan revamp produk, kemudian ada batasan-batasan tertentu terhadap aturan PID tersebut, kemudian support needed yang diperlukan untuk next-nya, ada rekaman, ada welcoming call, dan lain-lain. Dan hal ini di BNI Life memang dalam 6 bulan terakhir itu untuk unit link mengalami penurunan. Ya, tapi mungkin kita juga harus mempersiapkan untuk tahun 2023 dan kita sudah mempersiapkan. Yang pertama adalah untuk produknya kita harus lakukan revamp atau restructuring daripada produk. Kemudian ada juga untuk kita tetap melakukan penetrasi dari pasar yang ada sekarang, terutama kita berbisnis dengan rekanan BNI, kita melakukan sinergi yang lebih bagus lagi. Yang ketiga ada juga kita mempersiapkan produk lainnya yang tradisional, yang lebih menarik untuk dijual kepada masyarakat dan memberikan solusi. Hal-hal tersebutlah yang kita siapkan dalam mengantisipasi dengan aturan PID yang ada. Demikian. Baik, Pak Syadik, tadi Anda sedikit mention juga soal pertemuan asosiasi asuransi di ASEAN. Kalau boleh di-share sedikit seperti apa update perkembangan yang dibahas di sana? Ya, update yang dibahas yang pertama terkait dengan masalah penetrasi, kemudian ada regulasi di masing-masing negara, itu kita juga menyampaikan kepada regulator masing-masing. Dan hal ini memang yang jadi kendala dari kita adalah masalah keagenan, ya agen atau sales ini yang mungkin sampai dengan sekarang bidang asuransi ini masih perlu dilakukan literasi kepada calon-calon pegawai, kepada masyarakat, dan ini merupakan satu yang penting bagi perlindungan asuransi, sehingga bidang asuransi ini menjadi salah satu pilihan utama untuk menjadikan berkarir daripada masyarakat, dan itu yang kita bahas. Dan hal-hal yang lain yang terkait dengan hubungan antar ASEAN, sistem pembayaran, itu dilakukan dibahas di ASEAN Meeting Council. Baik, kalau dilihat dari tingkatnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, seperti apa industri asuransi kita secara umum? Kita terus terang penetrasinya mungkin masih lebih rendah. Tadi saya sampaikan, yang tertinggi adalah Singapura, yang kedua adalah Malaysia, kemudian turun ada Filipina, kemudian ada Vietnam dan Thailand. Nah, kita masih di bawah Vietnam, saya sampaikan. Dan ini mungkin harus didorong. Masalah literasi keuangan, kemudian masalah benefit-benefit terkait dengan asuransi, kemudian ada juga yang terkait dengan industrinya sendiri, bagaimana untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini hal-hal yang perlu bersama-sama stakeholder dari asosiasi, regulator, pemerintah, dan orang-orang yang berkepentingan, mari kita budayakan dengan berasuransi. Ya, bagaimana cara melakukan perlindungan untuk masa yang akan datang. Dan terkait dengan pengelolaan asuransi, juga perusahaan asuransi harus kita sama-sama menjaga kepercayaan uang yang ditanamkan oleh nasabah kepada kita untuk dijaga dengan baik lagi. Nah, ini perlu juga pengawasan yang terintegrasi antara dari OJK, kemudian dari pemerintah. Kita bisa melihat ya mungkin hal-hal yang sekarang menjadi kerikil-kerikil yang ada kesulitan-kesulitan, itu juga harus jadi pembelajaran buat kita ke depan. Baik, dari segi SDM sendiri Anda melihat seperti apa SDM asuransi di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara tetangga ASEAN? Ya, mengenai SDM mungkin yang ini yang harus juga dioptimalkan ya. Kalau kita perbandingan dengan perbankan, mungkin di bank itu ada yang namanya manajemen training. Itu sudah puluhan tahun dilakukan. Dan di asuransi ini masih terlalu sedikit ya untuk mengembangkan dari manajemen training. Ya, sistem karir yang harus kita benahi juga di industri asuransi. Nah, di kami kita sudah memiliki sekarang program manajemen training ataupun officer development program yang kita kembangkan mulai dari anak-anak muda untuk berkarir di situ. Kemudian kita samakan, tidak kalah dengan industri keuangan lainnya seperti perbankan, kita samakan di situ. Dan ini juga mengenai pelatihan-pelatihan yang untuk pengembangan improvisasi daripada orang-orang harus kita dorong kembali. Nah, kita jadikan sebagai karir. Event itu adalah sales, di tempat kami ada ranah untuk karirnya. Beberapa yang berpotensi untuk cukup baik, mereka mendapatkan posisi yang lebih baik pula. Sisi remunerasi, sisi status kepegawaian,
dan pengembangan kesempatan untuk berkarir itu bisa lebih terbuka. Demikian Mbak Ineke. Baik.